Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Youpreneur Official, teman-teman sekalian. Dan kali ini saya akan bicara sedikit mengenai tentang bisnis iklan Vito, karena banyak yang mention saya, WA saya ya, eh, meminta membuat vlog tentang Vito. Sebenarnya saya juga nggak mau membahas Vito lagi, karena nggak ada gunanya juga kalau saya bahas pun, karena barangkali apa ya, pertama ya tidak sesuai ekspektasi, karena memang 9 juta per bulan itu ya. Dan ada yang nanyakan bagaimana bang, menurut abang kalau hukumnya. Nah, saya nggak mau bicara hukum karena saya bukan sarjana hukum ya, dan saya berbicara ini sesuai kapasitas aja. Jadi apa ya, sesuai dengan keilmuan kita aja. Jadi bukan hanya berdasarkan asumsi, berdasarkan menurut opini segala macam, ya nggak boleh gitu ya. Kalau memang kita mau bicara itu harus sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan keilmuan kita ya, supaya tidak rancu. Kadang-kadang kalau kita bicara benar tapi rancu dengan hukum ya, apa yang kita bahas berbeda dengan hukum yang berlaku. Jadi seperti itu, karena biar bagaimanapun kalau ini dikasuskan paling ujung-ujungnya perdata ya, begitulah kalau namanya perdata ya. Jadi gitu ya teman-teman, intinya disclaimer kita tidak apa namanya, sedikit menyambung dari kasusnya. Nah, mengenai tentang iklan Vito ini, memang dari sejak awal teman-teman semuanya tahu saya bahas tentang Vito. Saya membahas, mereview satu persatu, step by stepnya ya, perkembangannya. Dan saya pernah bilang, selama Vito itu masih baik-baik saja, kita akan tetap bahas. Kalau Vito tidak baik-baik saja ya, artinya kita akan ngomong dengan yang bahasa tidak baik-baik saja. Jadi tidak bisa kita apa namanya, kalau benar kita katakan benar, kalau salah pun kita katakan salah. Jadi intinya begitulah, tidak usah banyak alasan ini dan itu ya, segala macam lah itu ya. Sebelum saya membahas tema, barangkali di Vito dulu banyak teman-teman di luaran sana yang belum mendapatkan produk. Ya, saya sedikit berbicara mengenai produk ini ya. Saya pernah berpengalaman membangun Nusapreneur ya, karena memang ini pengalaman aja, berbagi ya. Nah, pertama kendala produk itu adalah apa namanya, biasanya kalau di saya itu kan kopi ya kemarin produknya. Nah, jadi kemasan yang kita pesan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ini yang saya dialami oleh saya ya, nggak sesuai gitu. Jadi pas dikirim itu pecah kemasannya. Bahkan kita berharap kemasan itu kan bagus, namanya kita beli bayar kan begitu. Nah, itu pengalaman saya. Yang kedua, biasanya itu antrian itu di pabriknya dalam jumlah besar, orang pesan besar. Jadi yang pesan kecil-kecil itu dibelakangi dulu. Jadi yang didulukan itu orang yang pesan besar-besar. Jadi begitulah biasanya tuh yang terjadi. Karena kemarin kalau Nusapreneur itu produknya sesuai, barangkali kita bisa pakai produk lain, tetapi memang ada jumlah minimal pembelian. Jadi seperti itu. Jadi saya kemarin membuat perusahaan itu ya, itu pengalaman lah. Nah, kita bicara Vito, barangkali banyak yang belum dapat produk. Bisa diartikan mungkin dalam jumlah pembelian itu antri ya, tapi kan kita nggak tahu juga, itu kan produknya satu. Jadi begitu kalau tentang produk itu ya. Nah, dalam artian ya bingung juga sih sebetulnya ya. Kadang-kadang kita pesen barang yang bagus, datang ke kita itu jelek, minta ampun gitu ya. Jadi gitu. Nah, tetapi kemarin yang Nusapreneur itu saya ya banyak nawarin, bang coba kopinya ganti kacamata lah, ganti parfum lah, ganti apalagi jam tangan lah. Jadi
daripada mengecewakan, testimoninya juga nggak ada begitu. Nah, saya stop dulu. Intinya daripada membuat lebih banyak yang ini. Nah, sementara kita mengumpulkan dana, barangkali kita nanti akan mendobrak sesuatu. Tapi itu nanti ya. Nah, kita bicara tentang Vito. Ini kan bicaranya bukan soal produk sebetulnya. Kalau programnya jalan, ini cerita 9 juta per bulan itu kan luar biasa sebetulnya. Apalagi dalam kondisi yang waktu itu bulan 2, bulan 1, 2, 3 itu yang Covid-nya lagi luar biasa kan. Nah, bagaimana Bang kasusnya begitu kan sekarang ini? Nah, sebenarnya kasusnya itu ya apa ya, saya juga bingung sebetulnya kalau dibilang ini scam. Ya mungkin sebagian besar mereka udah mengatakan Vito ini scam, tetapi saya belum berani menyimpulkan seperti itu. Karena tapi memang dari ciri-cirinya sudah nampak bahwa barang ini nggak lagi jalan begitu. Contoh, ya saya dengar dari teman saya yang ada di Makassar dekat Geraha Pena sana. Saya tanya, ya bro Vito gimana, masih mengantor di situ nggak? Katanya nggak lagi begitu. Nah, kedua, ya realisasinya juga nggak ada ya. Dan sebenarnya saya juga udah malas membahas ini ya. Tapi ya memang realisasinya nggak ada. Apa ya, itikat baiknya juga nggak ada kalau dilaporin ini paling perdata begitu ya. Nah begini kasusnya kalau perdata, kawan saya sedikit sharing aja ya biar tahu aja tuh ya. Nah jadi kasus perdata itu ya, kasus perdata itu misalnya ini mediasi lah dulu, ada laporan. Jadi orang itu nggak kucuk-kucuk dilaporkan langsung ditangkap tuh enggak kawan. Jadi dilaporkanlah ya nomor HP-nya ini, alamat bapak ini ya. Nah dimediasi dulu, dimediasi sebelum masuk ke ranah hukum itu ada yang namanya praduga tak bersalah. Makanya itulah pentingnya ada mediasi. Nah setelah mediasi itu dari pihak petugas, pihak yang dirugikan yang pihak perusahaan, nanti ditanya pihak perusahaan itu ada itikat mau membalikin duit apa enggak gitu. Misalnya ada mau itikat mau melanjutkan program apa enggak. Kalau melanjutkan saya rasa berat, tetapi kalau untuk membalikan saya rasa masih ada harapan. Jadi begitu ya. Kalau bicara membalikan, jadi orang perusahaan polisi itu tanya bagaimana ini solusinya. Nah orang perusahaan itu nggak lain nggak bukan, paling santer solusinya itu membalikan dana orang. Jadi begitu. Nah, berapa mau kembalikan? Nah, alasan itu kan pasti ada. Iya nggak? Kemarin itu dana mitra itu dipakai ke beli produk, dipakai sewa kantor, dipakai untuk membuat web, maintain web, gaji karyawan, segala macam. Mau dari mana kan? Kan begitu tuh logikanya, ya. Jadi tentu hal ini menjadi alasan juga, dan memang logikanya begitu ya. Kita juga menilai itu harus objektif, walaupun saya itu masuknya 3 akun kemarin ya, tapi ya kita harus objektif juga. Nah artinya kalau namanya perdata di sidang nanti kemampuan bayar ujungnya, karena owner itu kalau dipanggil ke kepolisian saya yakin dia pasti datang, yakin. Dan setelah itu dia datang, dia akan ngomong, ini sudah saya baca kawan. Nanti dia akan ngomong, kalau misalnya dia kemampuannya sekarang itu dia hanya bisa mengembalikan dana ke stokis, dia kan pasti mengembalikan dana itu ke stokis, dan dia pasti meminta balik produk yang ada di stokis. Ya, dia kenal lagi kan stokis kan begitu tuh. Panjang ceritanya nih kalau mau kita bahas. Jadi dia akan mengembalikan dana ke stokis, dan stokis lah yang mengetahui langsung siapa-siapa member yang kemarin pesan ini dan itu. Kenapa? Karena stokis lah perpanjangan tangan oleh ke perusahaan. Salah ke stokis? Enggak salah stokis. Nah, artinya dialah yang menjadi penanggung jawab, tapi bukan sebagai tertuduh, bukan.
ya, tapi dia hanya sebagai moral aja begitu, beban moralnya kan ada tuh. Kayak saya kemarin ngurus apa namanya, CR kemarin ya, saya urus ya sampai begitu banyaknya. Jadi sebenarnya yang memang kalau ada apa-apa di CR kemarin, justru yang memang dicari kan memang stokis. Nah, jadi itu pengalaman, tapi alhamdulillah CR mereka selesai, nggak ada soal. Jadi seperti itu. Nah, yang namanya perdata itu ya memang harus mengembalikan. Nah, kalau misalnya sebelum mereka tanya bagaimana cara pengembalian dana itu, ya tentunya perusahaan juga punya planning sendiri. Nah, kenapa? Karena mereka itu nggak bisa kucuk-kucuk harus ditekan dengan biaya sekian, harus nggak mau tahu harus lunas, nggak bisa juga kawan. Nah, jadi misalnya begini, eh, kalau misalnya gini, kalau perusahaan itu kan pasti dengan datangnya ke panggilan kepolisian itu, ya dia pasti datang. Nah, kalau ditanya ada apa masalahnya, dia akan ceritain dia punya masalah, dia punya alasan sendiri. Dan saya pikir bisa jadi alasannya juga logika. Kita nggak tahu juga kan di dalamnya kayak apa. Makanya perlu kita tahu apa permasalahan utamanya. Sesampai ini barang nih nggak jalan, nggak mungkin dong alasan nggak ada orang yang pasang iklan kan segala macam kan gitu kan. Jadi ya itu kan artinya dia punya alasan sendiri, pengembangan web dan lain sebagainya, ini itu segala macam ya whatever lah ya. Nah jadi kuncinya orang polisi itu kan tanya berapa uang member sekarang. Kalau kita menjadi penyidik kan harus begitu, berapa uang member sekarang yang ada ya. Bisa aja kalau ini versi saya ya, saya berhak juga berbicara karena saya juga member di situ. Jadi kalau orang tanya berapa uang perusahaan yang ada di Bapak, kan begitu kan. Nah, jadi bisa jadi ini barang kalau misalnya ada 10 miliar, saya bilang ada 2 miliar, kemana 10-nya, 8-nya? Alasannya banyak lah kan, gaji karyawan ada berapa, packing segala macam, sewa kantor segala macam, kan begitu kan. Nah itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau 2 miliar itu Pak, saya ada 2 miliar sekarang begini. Nah jadi 2 miliar itu memang harus diberikan kepada stokis-stokis yang ada. Nah begitu ya. Kalau misalnya dia mengatakan uang member itu udah nggak ada, nah bagaimana solusinya mengembalikan dana mitra begitu ya? Solusinya apa begitu? Nah dia paling minta waktu saja kan, 10 tahun misal, 10 tahun, dan ini udah menjadi itikat baik loh ya, udah menjadi itikat baik. Niat baik itu penting, makanya kadang-kadang orang bilang niat kok bisa di ini, ya memang niat itu juga, kalau orang niat menjadi teroris itu wajib diwaspadai. Nah, jadi begitu teman-teman biar paham ya. Nah jadi intinya, dan juga kalau misalnya dia kok 2 miliar, contohnya uang sisa 2 miliar dikembaliin, nah sisanya tuh kapan dikembaliin? Nah dia minta nanti di kepolisian, nanti minta dalam jangka 10 tahun saya akan kembalikan ini semua uang mitra, karena kemarin juga udah kepake ini bayar bonus itu kan. Nah jadi bayar bonus segala macamnya, nah itu udah banyak keluar Pak, dan memang terbukti juga ada kemarin bonus sampai ratusan juta, bener kan? Kan begitu, nggak bisa kita pungkiri hal yang seperti ini kawan. Nah itu resikonya. Nah kalau misalnya ada yang nggak setuju, kok lama bener sampai 10 tahun, lah ini kan itikat baik namanya. Nah begitu kawan. Nah artinya solusinya apa Bang Rio? Kan begitu. Kok saya susah mau cari ke solusi ini susah. Artinya ikut aja lah aturan mainnya. Ikut kalau menurut saya ya udahlah, ikhlasin aja lah kan. Artinya walaupun berat sekalipun mengikhlaskan 1 juta kemarin saya bergabung, ya mau gimana lagi coba. Ya kita juga nggak bisa ngomong apa-apa kan. Nah jadi begitu, paling yang bisa ngomong banyak itu di kepolisian, yang bisa ngomong banyak ini itunya bisa tuh di kepolisian, kita nggak bisa kawan. Nah dalam tempo 10 tahun tiba-tiba dalam 2-3 tahun ada member yang menekan supaya meminta balik, wah member itu bisa dipidana kawan.
Kenapa? Karena sudah mengganggu stabilitas. Ya itulah, jelas lah. Makanya bukan semudah itu untuk melaporkan orang. Nggak tiba-tiba buat laporan, ada buktinya ini. Nggak begitu. Jadi disidangkan, kalau andai kata masuk sidang pun ya dia masih mampu bayar gitu. Saya mampu bayar, kalian mau apa gitu kan? Kan begitu kan? Nah, saya masih mampu bayar sekian, saya kasih tanggal sekian. Ya begitu. Nah, artinya ya semua itu pada dasarnya ada apa ya? Ada alasan tertentu. Nah, jadi biar paham ya teman-teman, kita emosi boleh, tetapi harus sesuai jalur hukum yang berlaku. Harus, kalau kita main hakim sendiri, bisa-bisa kita udah rugi, kita rugi 2 kali. Ya kita melawan hukum juga semena-mena begitu. Ya nggak boleh juga kawan. Nah, daripada kita ini udah hilang uang jutaan, apalagi kawan kita ada yang join 50 juta stokis ya. Ada yang join 100 juta, ada yang 15 juta. Itu yang 15 juta saya pikir datanya banyak ya. Nah, jadi seperti itu. Tidak kucuk-kucuk kita itu sendiri bisa bisa untuk membuat uang kita kembali gitu. Ya. Barangkali dalam 1 bulan, ya dalam 10 tahun ini nanti tiap bulannya kita bayar sekian, Pak, kami sanggup begitu. Jadi mohon, karena memang ini atas kesepakatan bisnisnya. Jadi memang dalam berjalan waktu bisnis kami mengalami kendala begini begitu. Itu kan bisa aja alasan seperti ini kan. Dan itu logikanya. Dan susah dibantah itu. Nah, jadi begitu kawan. Nah, kalau misalnya ada orang yang bilang kalau orang bilang itu wah sama aja penipuan dong. Ya bagaimana mau penipuannya? Kalau dia dipanggil kepolisian, dia datang, dia klarifikasi segala macam ini dan itu, di mana letak penipuannya kan begitu kan? Paling kasusnya itu dalam bahasa polisi ini belum terlaksana, masih ada ini dan itu, perlu dipertimbangkan niat baiknya segala macam itu. Dan memang polisi itu nggak kucuk-kucuk langsung nangkep orang, nggak. Jadi begitu kawan ya. Nah, artinya semuanya itu perlu perlu ketegasan. Kapan yang bisa direalisasikan? Saya rasa kalau untuk jalan saya udah kecil harapan. Tapi kalau untuk dana kembali masih ada harapan. Oke, begitu ya teman-teman. Bagi yang tadi menghubungi saya, baik yang di telepon, yang di WA, banyak akhir-akhir ini saya juga nggak tahu, karena mungkin dari tanggal 1 Desember kemarin ya 2021 ya, kok nggak mulai-mulai tuh. Ada yang masih ada tuh yang nunggu-nunggu kan. Saya udah nggak berharap sama sekali sebetulnya, dan saat ini pun saya nggak menjalankan bisnis apapun. Saya akan tunggu bisnis yang memang benar-benar produknya bisa kita jual langsung, yang memang punya testimoni yang kuat gitu. Itu yang saya tunggu ya, gitu ya. Oke, saya pikir itu dulu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf ya. Yang benar tuh diambil lah, yang salah tuh dibuang aja. Saya Reverdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.